Ohayo, konnichiwa, konbawa. Kali ini aku bakal ngebahas satu anime yang pernah dirilis pada tahun 2013. Anime ini memiliki genre romance dan komedi. Jadi apabila kalian suka dengan anime romance ataupun komedi, anime ini bisa masuk dalam daftar list kalian yang bakal kalian tonton. Anime ini berjudul Masamune-kun no Revenge atau Pembalasan Masamune. Anime ini bercerita tentang Masamune Makabe, seorang pelajar yang tampan, pintar, serta atletis. Dia tinggal bersama ibunya yang loli bernama Kinue Hayase dan adik perempuannya Chinatsu Hayase. Masamune memiliki sebuah misi dalam hidupnya, yaitu untuk mendapatkan hati Aki Adagaki dan mematahkannya sama seperti yang Aki lakukan padanya saat masih kecil dulu. Masamune mencari tahu tentang kepribadian Aki dengan bertanya kepada temannya, yaitu Kojuro Suri. Dan dia menemukan bahwa Aki dikagumi oleh gadis-gadis di sekolahnya dan Aki ditakuti oleh laki-laki. Karena apabila ada laki-laki yang mengajaknya berkencan, Aki akan menolak dan mempermalukan laki-laki itu. Aki memiliki satu pesuruh yang sangat dekat dengan dia, yaitu Kouai Yoshino. Suatu hari, saat makan siang, Masamune mencoba untuk mencari tahu apa kelemahan Aki secara diam-diam. Dan akhirnya, dia mengetahui bahwa Aki memiliki nafsu makan yang sangat besar. Saat pulang dari sekolah, Aki merasa dirinya kelaparan, dan dia menyuruh Yoshino untuk membelikan sesuatu. Saat dia sendiri, Akio Tanabe, teman sekelas Masamune, mencoba menyerang Aki, karena sebelumnya Aki menolak cintanya. Tiba-tiba, Masamune datang untuk melindungi Aki. Karena hal inilah, Masamune mendapatkan beberapa poin bagus meskipun ia harus terluka di bagian tangannya. Suatu pagi, Masamune mendapatkan sepucuk surat yang diletakkan oleh orang misterius di dalam lokernya. Isi surat tersebut berhubungan dengan masa lalu Masamune. Saat masih kecil, Masamune adalah anak yang gendut, dan dia dibully oleh anak-anak sekitar rumahnya dengan panggilan babi gendut atau kaki babi. Saat itu, Akilah yang menyelamatkannya. Jadi, Aki dan Masamune adalah teman masa kecil. Lalu, Masamune menyatakan cintanya kepada Aki, namun Aki menolaknya dengan mentah-mentah. Masamune dijebak oleh orang yang mengirim surat tersebut. Ternyata orang itu ialah Yoshino. Awalnya, Masamune berpikir rencana untuk balas dendamnya kepada Aki akan berakhir. Namun, dia terkejut ketika Yoshino ingin membantunya untuk membalas dendamnya kepada Aki. Teman Masamune, sekaligus menjabat sebagai ketua kelas yaitu Tai Futaba, mengatakan jika dia tidak lulus ujian, maka orang itu akan mendapatkan kelas tambahan. Lalu, Aki dan Masamune membuat taruhan. Jika Masamune menang, Aki harus pergi berkencan dengan dia. Namun, jika Aki yang menang, Masamune harus membayar makan siang Aki dan dia harus memakai kertas yang dituliskan babi gendut di punggungnya sampai dia tamat. Secara otomatis, Masamune menang dari taruhan itu karena Aki tidak datang saat ujian tersebut. Meskipun dia menang, Masamune terpaksa mendapatkan kelas tambahan dikarenakan ia keracunan makanan yang dibuat oleh ibunya sendiri yang menyebabkan nilai Masamune itu rendah. Masamune mencoba untuk lebih dekat dengan Aki dengan menatap Aki saat kelas tambahan dan meminjamkan Aki payung saat hujan. Namun sayangnya Aki tidak terkesan sama sekali. Dia melakukan apa yang disarankan oleh Yoshino, bahwa Masamune harus bersikap lebih dingin kepada Aki. Lalu dengan rasa penasaran, Aki menemui dan bertanya mengapa Masamune mengabaikannya. Setelah mendengar jawaban dari Masamune, Aki langsung menjadi malu. Aki mengikuti Masamune dan ingin mengembalikan payungnya. Lalu ia menemukan Yoshino bertemu dengan Masamune. Walaupun Yoshino dan Masamune tidak menyadari kalau Aki mengikuti mereka. Yoshino menemukan Aki di taman sendirian setelah Aki membuang surat yang diberikan oleh Masamune. Yoshino mencoba membuat Aki mengakui perasaannya, tetapi dia terus menyangkalnya. Ketika Aki berbalik, Yoshino sudah pergi. Sambil mencari Yoshino, Aki mulai merenung dan tidak menyadari kalau dia hampir akan ditabrak oleh mobil. Saat itu juga, Masamune dengan cepat menarik tangan Aki. Di sisi lain, gadis yang di dalam mobil berlari untuk meminta maaf kepada mereka. Lalu tiba-tiba, dia berlari ke Masamune dan memeluknya, mengatakan bahwa dia sudah lama ingin bertemu dengan Masamune. Namun Masamune tidak ingat siapa gadis misterius itu. Masamune tidak bisa tidur nyenyak malam itu karena dia memikirkan siapa gadis yang tiba-tiba memeluknya. Gadis tersebut akhirnya menjadi murid baru di SMA Masamune. Namanya Fujinomiya Neko. Neko membual bahwa dia menyukai Masamune saat kejadian 3 tahun yang lalu saat Natal.
Saat itu, Masamune memberikan Neko jaket saat dia kedinginan dan menyebut Neko adalah seorang malaikat. Padahal, 3 tahun lalu Masamune masih gendut. Yoshino berusaha untuk menguntit Neko secara diam-diam, namun ketahuan. Dia bertanya kepada Neko, kenapa Neko begitu peduli dengan Masamune? Neko mengatakan kalau dia pernah ditolong oleh Masamune. Namun, Yoshino mengetahui kalau itu bohong. Tanpa disengaja, ibu Masamune yang loli tadi mengajak Yoshino dan Neko untuk berkunjung ke rumahnya. Lalu mereka pun bermain kembang api saat malam hari. Saat ingin pulang, Neko mencuri foto Masamune saat masih kecil dan ternyata ibu Masamune mengenali Neko sudah sejak lama. Masamune baru menyadari kalau foto masa kecilnya telah dicuri dan dia mencurigai Neko lah yang mengambilnya. Masamune mengunjunginya dan menanyakan apakah Neko yang mencuri foto tersebut. Ternyata benar, Neko mengakui kalau dia yang mengambil foto tersebut. Lalu Neko mengatakan kalau dia sangat mencintai Masamune. Namun Masamune menolak itu, karena dia ingin membalas dendamnya kepada Aki. Neko menghilang dengan meninggalkan semua obat-obatnya. Aki dan yang lainnya berpencar untuk mencari tahu. Neko dan Aki tanpa disengaja bertemu di sekolah dan ternyata di sana Neko berada. Saat ditemukan oleh Masamune, Neko sudah dalam keadaan lemah dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di sanalah Neko menceritakan kalau dia punya suatu penyakit kronis dan dia hanya ingin merasakan jatuh cinta. Dia memilih Masamune hanya secara acak, tapi sebenarnya itu bohong. Neko mencintai Masamune sejak pertama mereka bertemu saat menghadiri pesta pernikahan, dan mereka berfoto bersama pada hari pernikahan itu. Aki memikirkan, apakah dia benar-benar mencintai Masamune? Dia mencintai Masamune yang dulu pernah menjadi temannya, Masamune gendut yang dia panggil babi gendut. Tiba-tiba, datang seorang laki-laki gendut yang mengaku sebagai Masamune yang menjadi teman masa kecilnya dulu. Laki-laki itu bernama Kanetsugu Gaso. Dia membawa surat dari kakeknya yang berisi bahwa dia akan dijodohkan dengan Aki Adagaki. Mereka pun kembali ke sekolah. Aki menemani Kanetsugu untuk mengurus surat-surat pindahnya ke sekolah. Masamune yang selama libur musim panas saja berfokus pada latihannya, terkejut melihat Kanetsugu dekat dengan Aki. Masamune lebih kaget lagi dengan pengakuan Kanetsugu bahwa dia adalah tunangan Aki. Festival Yasaka akan dilaksanakan. Futaba mengatakan jika proyek kelas mereka untuk festival ialah sebuah drama putri salju yang menjadi putri adalah Kojuro dan yang menjadi pangeran adalah Masamune. Ternyata proyek tentang putri salju juga diusung oleh kelas A, yaitu kelasnya Aki, yang berperan sebagai putri adalah Aki dan pangerannya adalah Kanetsugu. Lalu mereka membuat 2 drama tentang putri salju secara bersamaan supaya mengetahui siapa yang paling populer, apakah kelas A, apakah kelas B. Saat drama putri salju akan dimulai, Masamune tiba-tiba jatuh sakit dan dia dibawa ke UKS oleh Neko. Neko pun pergi untuk membelikan minuman untuk Masamune. Saat Neko dan Kojuro mengunjungi Masamune, Masamune sudah pergi dari UKS dan ternyata dia diculik oleh anak buah Aki yang bernama Kikune Kiba. Awalnya, Kikune Kiba dan teman-temannya merasa menang karena Masamune telah mereka sandra. Sehingga sudah pastilah Kanetsugu yang memenangkan pertandingan. Ternyata Kanetsugu juga diculik oleh seseorang yang menyamar menggunakan kostum nenek sihir, yaitu Yoshino. Setelah lepas dari Kikune, Masamune langsung datang ke aula tempat festival drama putri salju tersebut. Dia melihat Aki bermain drama tanpa pangeran. Masamune menjadi tersentuh melihat usaha Aki dan teman-temannya dalam bermain drama tersebut. Lalu, dia meminta tolong kepada Neko untuk mengambilkan kostum pangerannya. Saat drama putri salju kelas A hampir selesai, Masamune datang menjadi pangeran walaupun dalam kondisi yang demam tinggi dan hampir pingsan. Masamune dan yang lainnya pergi ke karaoke dan penampilan Aki featuring Neko lah yang paling the best. Di scene terakhir, setelah Masamune dan yang lainnya pulang dari karaoke, Masamune melihat sebuah surat tentang studi tour ke Paris. Masamune Kureken Season 2 bisa jadi tentang mereka studi tour ke Paris, sama seperti yang terjadi di manganya. Kita tunggu saja Masamune Revenge Season 2 dirilis.